warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa tanda-tanda kekuasaannya yang ada di muka bumi ini. Jadi perlu kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan dua macam ayat. Yang pertama adalah ayat syar'iyah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di alam raya, termasuk di dalam diri kita. Jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala inilah termasuk juga ayat-ayatnya. Syukran. Jazakallahu khair. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari bersama bagaimana tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu pada proses kejadian manusia, dan betapa Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan ayat syar'iyah ini begitu detail menggambarkannya sehingga tidak ada alasan bagi manusia yang punya akal sehat untuk menolak kebenarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu memuji hambanya yang menggunakan akal pikirannya dengan benar. Sesuai fitrahnya, dia tidak hanya sekedar berpikir, tapi juga berzikir. Tidak sekedar menambah ilmu, tapi juga dengan ilmunya dia menambah keimanan. Itulah orang-orang yang oleh Allah disebut dengan ulul albab. Dalam surat Ali Imran 190-191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam silih bergantinya siang dan malam, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, bagi ulul albab. Cirinya apa ulul albab itu? Ulul albab itu punya ciri alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim dalam kondisi berbaring. Mereka senantiasa merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di alam semesta ini sia-sia.
Subhanaka, maha suci engkau. Fakina adzabannar, maka peliharalah kami, lindungilah kami dari siksa neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan bagi hamba-hambanya yang menggunakan akal pikirannya itu untuk berpikir sekaligus berzikir. Dia merenung, dengan perenungan itu dia fahami posisi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemah dan kecil dirinya di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita nalar dengan sederhana, jamaah rahimakumullah, kita ini makhluk bumi, yang bumi ini satu planet dari banyak planet dalam gugusan tata surya yang pusatnya adalah matahari. Yang terus bergerak. Bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk matahari, termasuk bulan, disifati mereka diberi manzilah. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan Allah telah tetapkan garis beredarnya, relnya, garis edarnya, atau dalam bahasa astronomi namanya orbitnya. Dan dengan itu Allah hendak memberi pengajaran kepada kamu, agar kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan. Ini isyarat benda langit itu diberi garis edar, garis beredar, orbit oleh Allah SWT. Dan kita ini ada makhluk yang ada di satu benda yang namanya bumi, dalam gugusan tata surya. Tata surya ini satu di antara miliaran tata surya lain yang menyusun namanya galaksi Milky Way atau Bima Sakti kalau kita ngomong bahasa Indonesianya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini satu di antara miliaran galaksi. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Centaurion, ada galaksi macam-macam. Dan kita ada di posisi bumi. Jadi betapa kecilnya kita manusia ini di hadapan kemahakuasaan Allah yang menciptakan benda langit begitu banyak. Termasuk ketika kita memikirkan diri kita pribadi, diri kita sendiri sebagai makhluk Allah yang tercipta dengan kumpulan sel. Kita ini makhluk yang disebut dengan makhluk multiseluler, karena berisi dari 10 triliun sel. Dari 10 triliun sel itu masing-masing sel punya kelengkapan yang sempurna sehingga dia bisa menjalankan kehidupannya. Dia punya inti sel, dia punya mitokondria buat memproduksi ATP, ATP untuk kerja sel, dia punya lisosom, retikulum endoplasma, dan seterusnya kalau kita belajar biologi. Dan di dalamnya ada DNA yang tidak berubah sejak manusia itu mendapatkan separuh dari bapak, separuh dari ibu, dapatlah dia kromosom satu paket, kemudian dia lahir, sampai wafatnya tidak berubah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di situ. Nah, jamaah rahimakumullah, orang yang berupaya memikirkan hal tersebut kemudian semakin tumbuh keimanannya, maka ini sesungguhnya tujuan dari Allah menurunkan ayat kauniyah. Agar kita menjadi hamba yang tahu posisi, sehingga tidak sombong dengan ketika diberikan banyak keutamaan. Ya. Tahu posisi betapa kita ini adalah hamba Allah yang sangat memerlukan karunia-Nya, sangat memerlukan berbagai hal yang Allah curahkan pada diri kita. Tidak mungkin kita ini hidup
dan urusan kita dilepas oleh Allah SWT, tidak dirugikan Allah. Maka Nabi kita ngajari kita, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu hamba memohon pertolongan. Selesaikanlah, atau aslihli itu perbaikilah seluruh permasalahan hamba, seluruh urusan hamba. Dan janganlah engkau tinggalkan hamba sekejap mata pun. Ini doa yang Nabi ajarkan pada kita. Karena kalau kita mau bahas sampai turunan level seluler, setiap detik itu Pak, sel kita itu bereaksi 500.000 per sel, 500.000 reaksi per detik. Satu reaksi gagal yang muncul adalah masalah. Kalau itu sel, kalau itu organ, misalkan jantung, tidak dapat suplai ATP, wassalam, berhenti jantung itu berdetak. Dan itu di luar kuasa kita. Kapan kita bisa suplai ATP ke jantung kita? Sel kita sudah otomatis bekerja. Jadi jamaah rahimakumullah, ulul albab itu siapapun yang dengan tanda-tanda kekuasaan Allah kemudian dia berpikir, berzikir dan mengetahui posisi dirinya sebagai seorang hamba Allah SWT dan senantiasa membutuhkan Allah SWT. Ya. Dan sebenarnya kesuksesan yang besar itu dimiliki seorang hamba yang itu tadi. Yang betul-betul tahu posisi dirinya, kemudian dengan posisi dirinya itu dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam potongan firman-Nya, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dialah pemenang sejati yang memiliki kemenangan-kemenangan yang besar. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan kesuksesan yang besar, setelah memahami ayat-ayat Allah tadi, mengetahui posisi diri kita, kemudian menjadi taat kepadanya, itu sesungguhnya sudah kita mendapatkan kesuksesan yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita beralih ke tema tentang betapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyampaikan firman-Nya tentang tanda-tanda alam itu begitu banyak. Tentu ini isyarat bahwa kita ini oleh Allah diperintah untuk belajar dari tanda-tanda alam. Untuk merenung kebesaran Allah SWT. Untuk semakin tahu posisi diri kita, seperti yang tadi kita sampaikan. Di dalam contohnya ini ada surah Ar-Ra'd ayat 2-3. Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah lah yang membuat langit tinggi tanpa tiang seperti yang kamu lihat, kata Allah. Jadi kita itu disuruh merenung dengan melihat langit tanpa tiang, bisa berdiri begitu tinggi, begitu luas. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Ya Allah, di dalam ayat ini juga Allah menerangkan bahwa fungsi kita itu tadabbur alam, merenungkan kekuasaan Allah alam semesta ini untuk kita semakin yakin bahwa kita ini hamba Allah yang diutus untuk sampai di dunia ini untuk beribadah kepadanya, nanti dipanggil satu-satu oleh Allah SWT. Katakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'alna fiha zawjayn itsnain yughshi al-laila an-nahara inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi, menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi di sini ada la ayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi ini ada jenis ayat kauniyah, jenis ayat syariah ini menerangkan nanti ada ayat, yaitu ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam raya ini perlu kita pelajari agar kita menjadi kaum yang senantiasa ingat pada Allah. Nah, dan ini perintah juga dari Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? Jadi kita oleh Allah SWT juga diminta untuk merenungi kejadian diri kita. Yang lebih jelasnya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah SWT berfirman, jadi ayat ini sengaja ada huruf atau kata yang kita beri tanda warna hijau itu sebagai bentuk penekanan, ada peralihan bentuk dengan diksi atau pilihan kata yang spesifik. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, min tin. Jadi manusia itu unsurnya unsur tanah. Kalau kita mau pembuktian, kalau ada jasad itu diabukan sampai jadi abu, maka isinya ya unsur tanah, CHONSPKCAMG, C karbon, H hidrogen, O oksigen, S sulfur, P fosfor, K kalium, Ca kalsium, Mg magnesium, semuanya ada. Sampai ke mikronutriennya, Zn, Fe, ya, Zn itu seng, Fe itu besi, dan semuanya ada di dalam unsur manusia. Itu saripati tanah. Nah, dari saripati tanah ini, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kami jadikan dari saripati tanah ini nutfah, ya, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ini proses kejadian manusia ya, selanjutnya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari nutfah tadi kami berubah dia jadikan 'alaqah, yaitu dalam terjemah Quran Kemenak namanya segumpal darah. Alaqah itu ada 3 makna. Satu memang namanya segumpal darah. Yang kedua maknanya adalah sesuatu yang menempel. Yang ketiga adalah blood sucker, penghisap darah atau lintah. Jadi ada 3 makna ini dalam kosakata bahasa Arab. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari segumpal darah tadi ya, kami ciptakan jadi daging, segumpal daging. Tapi daging ini namanya mudghah, bukan laham. Kalau lahman itu daging otot. Kalau mudghah ini daging dalam bentuk lain. Kita bisa bilang ini daging yang belum punya bentuk spesifik, amorf. Jadi dalam ilmu embriologi itu dalam tahapan pembentukan manusia atau makhluk hidup yang memang dari sel sperma dan ovum, setelah terbuahi terbentuk zigot, setelah jadi zigot dia jadi morula. Morula itu selnya membelah 2, 4, 8, 16 eksponensial ke pangkat 2. Sampai 62, 138, 128 dan seterusnya itu sampai seperti murbei, makanya disebut dengan morula.
Kemudian setelah itu disebut blastula, karena di tengahnya ada rongga. Kemudian ada gastrula. Gastrula itu rongganya, selnya melekuk ke dalam, sehingga kita itu punya rongga, mulai mulut sampai anus manusia dan hewan, hewan-hewan itu punya rongga dalam karena ada lekukan, gastrulasi. Setelah itu baru ada organogenesis, pembentukan organ. Nah, fase sebelum organogenesis inilah yang kita kenal atau kita sebut, bisa disebut segumpal daging ini. Ketika sudah terorganogenesis, maka muncul tulang, muncul otot, muncul jaringan kulit, mata, dan sebagainya, otak, dan seterusnya. Kemudian fakhalaqnal mudghata idhaman. Kami jadikan dari mudghah idhaman, ya, dari gumpal daging tadi muncul tulang. Fakasawnal idhama lahman. Kami selimuti tulang tadi dengan daging yang laham, daging otot. Jadi kita kenal ada 3 jenis otot, otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, yang laham ini yang khas menutup otot tulang, yang disebut otot lurik. Kemudian thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk dalam bentuk lain. Ini karena ketika dalam bentuk zigot, ketika sel sperma ketemu ovum, kemudian dia jadi morula, blastula, gastrula, semua makhluk yang lewat sel tadi itu bentuknya sama. Tapi ketika dia sudah jadi, setelah diberi laham, setelah ada tulang, kemudian ada laham, dia sudah jadi bentuk khalqan akhar, makhluk dalam bentuk lain. Artinya sudah spesifik. Ya, manusia bentuknya seperti itu. Kadal ya bentuknya lain lagi. Burung ya lain lagi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ayat ini jamaah rahimakumullah, ketika diketahui tahun 97, diketahui oleh namanya Profesor Keith Elmore itu, dia sampaikan ini ayat yang tidak mungkin dikarang manusia. Ini informasi ini tidak mungkin dikarang manusia di abad ke-7 Masehi. Karena Islam di abad ke-7 Masehi, tahun 600-an sekian. Di tahun itu tidak mungkin orang bisa menceritakan kejadian seluler karena tidak ada alat. Mikroskop saja baru abad 18, Anthony van Leeuwenhoek itu menemukan mikroskop. Nah, ini mikroskop yang sudah harus ada endoskopi yang bisa dimasukkan tubuh, kemudian dilihat di dalam uterus atau hidung, di dalam rahimnya seorang perempuan. Proses ini terjadi begitu. Itu baru abad 20 dan abad 21 itu ketemu. Di dalam abad-abad inilah kita baru banyak bisa membuka rahasia kekuasaan Allah SWT. Di abad itu nggak tahu. Dan satu-satunya hal yang logis, kata dia, ayat ini atau apa yang disampaikan informasi dalam Al-Quran itu merupakan firman dari Tuhannya Muhammad. Dia sampai artinya mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan karangan manusia. Jamaah rahimakumullah, ini kita lihat, ini adalah proses yang pertama disebut dengan nutfah. Ini sel sperma. Sel sperma itu ada kepalanya begini, terus ada leher dan ada ekornya. Dan yang masuk di dalam, ini sel telur yang besar ini, yang warna merah semuanya ini sel telur, yang masuk hanya satu. Yang masuk hanya satu. Ketika satu masuk langsung ada selimut seperti benteng begitu yang muncul, disebut dengan zona pellucida yang menghadang sel-sel lain untuk masuk. Jadi dari sekali pancar itu 200 juta sel. Masuk cuma satu. Jadi kita ini hasil seleksi dari 200 calon. Jadi manusia terbaik. Kita ini kan ciptaan Allah yang terbaik. Karena seleksi yang situ. Dan yang masuk hanya kepalanya, leher dan ekor tidak bisa, terpotong di luar. Karena kalau ekor masuk, ini terus muter, jadi teraduk-aduk. Kalau teraduk-aduk, ya rusak selnya. Nutfah.
Jadi dari proses ini saja luar biasa. Lanjutnya adalah alaqah, segumpal darah itu tadi ya. Seperti ini bentuk janin ketika fase alaqah. Alaqah itu maknanya 3 tadi ya. Pertama adalah segumpal darah, yang kedua adalah suspended, sesuatu yang menempel, dan yang ketiga maknanya adalah leech, blood sucker, penghisap darah, lintah menghisap darah. Dia disebut blood clot karena warnanya merah. Gumpal darah, kalau dilihat warnanya merah. Ini calon jantung, ini calon kepala, ini calon ekor, dan ini adalah plasenta atau ari-ari gitu ya. Kita bilangnya ari-ari. Ini tali pusatnya, ini tali plasentanya. Ya. Kalau ada orang yang meragukan surga, di surga tidak makan, tidak minum, kok di surga itu makan, minum, tapi kok tidak buang air. Lawang di dalam rahim saja, kita itu dapat makan, dapat minum, dan tidak buang air. Ya kan? Karena apa? Langsung ditransfer ke tempatnya ibu. Ini pembuluh darah ibu dan pembuluh darah anak menyambung. Nutrisinya didapatkan, sisa nutrisinya masuk ke pembuluh darah ibu, dikeluarkan lewat urin. Nah, ini yang selanjutnya yang cukup mencengangkan, yaitu bentuknya seperti lintah. Jadi alaqah itu makna lainnya adalah lintah. Jadi, atau yang disebut dengan penghisap darah. Karena darah itu kan memang dari ibu diambil oleh anak. Bukan diambil, tapi disirkulasikan, nutrisinya masuk ke dalam sel-sel, sisanya dikembalikan ke. Karena belum punya sistem sirkulasi atau peredaran darah yang lengkap sampai ke sistem ekskresi atau pengeluaran sisa metabolisme, karena belum punya ginjal yang sempurna. Baik. Dia punya bentuk seperti lintah. Nah, ini embrio yang atas itu usia 24 sampai 25 hari. Ukurannya tidak sampai seperempat beras. Beras kita ya, bukan beras mati nasi kebuli itu kan lebih panjang-panjang. Enggak, ini berasnya kita ya. Seperempat, 2 mm. Ukurannya 2 mm. Kalau leech, ini kan lintah itu ya sekitar 5 cm lah. Tapi bentuknya mirip. Bentuknya mirip. Tidak hanya bentuk luarnya, jamaah rahimakumullah, ketika dilihat dengan mikroskop yang SEM itu namanya TEM ya, Transmitting Electron Micrograph, yang bisa melihat bagian dalam, mirip juga. Ini dari struktur anatomi dari lintah, yang ini adalah embrio usia 24 sampai 25 hari. Ada garis-garis begini, ini juga ada garis-garis begini. Dan yang tidak kalah mencengangkan adalah ini. Ini adalah kepala embrio usia 22 hari, dan ini adalah kepala lintah. Ada kemiripan yang begitu tinggi. Ini calon otak warna hitam ini. Ini calon kranial atau calon tempurung kepala. Dan ini adalah mulutnya lintah. Yang ajaib ya, ini mukjizat Al-Quran. Pilihan katanya itu tepat. Dia disebut dengan alaqah. Alaqah. Ternyata menyimpan rahasia bahwa di dalam bentuk janin itu juga mirip seperti lintah. Dan itu baru tahu sekarang. Sebelum ada mikroskop tidak ada yang tahu. Ini mikroskopnya. Ini mikroskop elektron. Kemudian setelah jadi alaqah, jadi mudghah. Inilah mudghah. Dia jadi bentukan yang membesar. Ya. Kemudian di dalam mudghah ini muncul tulang. Ini tulang. Ini tulang rusuk. Muncul tulang rusuk. Kemudian ini calon tangan, muncul tulang jari. Fakasawnal idhama lahman. Selanjutnya, dari tulang tadi kemudian diselimuti oleh daging.
Jadi otot yang apa namanya kita sebut dengan otot lurik tadi. Lahm lah, itulah lahm. Ya. Lahmun yang terkenal itu kan dalam Al-Quran kita baca kan, hurimat alaikumul maitatu dan seterusnya, walahmun khinzir, daging babi, misalkan gitu ya. Itu ya otot babi. Daging itu ya, oh berarti kalau yang haram dagingnya yang selain daging berarti halal. Oh dagingnya saja yang layak dimakan itu haram, apalagi yang lain kan itu. Dia lebih haram. Karena ada beberapa yang suka menggoda gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan menggoda. Manusia diliputi oleh daging. Fakasaunal idoma lah. Kemudian thumma ansha'nahu khalqan akhar. Ini kami jadikan dia makhluk dalam bentuk lain. Kalau sudah jadi ini infant, siap lahir, maka dia sudah dalam bentuk spesifik, sudah tidak lagi bentukan yang umum seperti makhluk-makhluk yang lain. Ketika dia terfertilisasi dalam bentuk morula, bastula, gastrula, sebelum organogenesis itu sama. Tapi setelah selesai, dia akan jadi bentuk yang berbeda. Ini bukti juga bahwa Nabi Muhammad begitu sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan itu dari hawa nafsunya, dari hawa nafsu Nabi kita Muhammad SAW, tapi yang disampaikan semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Jadi dari tahapan ini, di ayat-ayat ini, mulai thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, terbukti secara ilmiah. Kemudian thumma khalaqna nutfata 'alaqah, dari nutfah jadi alaqah. Dari alaqah jadi mudghah. Kemudian fakasawnal idhama lahman. Fakasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi fetus siap lahir. Semuanya begitu detail oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan, difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kemukjizatan Al-Qur'an ini yang kemudian banyak membuat orang-orang yang awalnya tidak percaya dengan Islam, setelah membuka, mempelajari, membandingkan dengan saya, kemudian dia menerima Islam. Yang salah satunya adalah dia. Ini supaya cepat. Syuruk jam berapa ya? Oh kurang lama. Oke, baik. Ini yang kita akan lihatkan. Jadi seorang profesor kelahiran Kanada, dia menjadi pengajar di salah satu universitas di US. Dengan gentle, jujur dia mengatakan begini. Dengan alasan ini, dia bilang begitu, dalam audionya kurang bisa dilihat. Dengan alasan ini, the description atau penjelasan embrio manusia yang ada di dalam Quran tidak mungkin, ya, tidak mungkin berdasarkan pengetahuan saintifik manusia di abad ke-7. Dia bilang begitu. Tidak mungkin orang abad ke-7 mampu menjelaskan ini secara detail. Satu-satunya alasan, gitu, the only reasonable conclusion,
satu-satunya kesimpulan paling masuk akal bahwa yaitu deskripsi yang ada di dalam Al-Quran tadi itu adalah betul-betul dari Tuhan disampaikan kepada Muhammad. Di deskripsi ini merupakan ya firman Allah begitulah kalau dalam bahasa kita. Jadi dari ini ya dan pelajaran-pelajaran lain dalam pelajaran kita dalam rangka kita belajar tentang ayat-ayat kauniyah, fungsinya selain kita menambah keimanan, semakin yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun seorang mukmin tidak dituntut pembuktian dulu kemudian yakin, tidak. Karena kita ini iman ya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW memberikan berita dan kita percaya. Itu keimanan. Adapun tambahan misalkan kita tahu bukti saintifik dan lain sebagainya, yang pertama fungsinya adalah liyatma'inna qalbi, untuk semakin membuat kita jadi yakin. Ya. Dan yang kedua adalah untuk membuka cakrawala berpikir dan diskusi dengan orang-orang yang masih meragukan Islam dan meragukan Al-Quran. Betapa banyak petunjuk dalam Al-Quran itu memberikan kita panduan untuk mengenal Allah SWT. Panduan, pembuktian bahwa agama Islam, Al-Quranul Karim ini terjaga kemurniannya, kebenarannya sampai hari kiamat. Di jamaah rahimakumullah, itu adalah di antara hal penting ketika kita belajar. Kita mempelajari, mengkaji hal tersebut, itu untuk baik. Mungkin itu jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang ditanyakan sebelum waktu syuruk ini. Karena kalau saya tambahin nanti khawatir lupa yang tambahannya. Ya. Saya tambahi satu lagi. Dalam tubuh kita, manusia ini, kita punya namanya DNA. DNA itu paket informasi yang memberikan panduan pada tubuh kita untuk memberi bentuk pada tubuh seperti ini. Rambutnya warna hitam, lurus atau keriting, kulitnya warna kuning langsat atau kulit sawo matang, tingginya seberapa dan lain sebagainya, itu tersimpan dalam benang namanya DNA. Benang DNA ini terkemas di dalam inti sel tubuh kita yang ukurannya tidak sampai 1/1.000.000 meter, 1 mikron. 1/1.000.000 mikron ini muat untuk benang DNA yang panjangnya kalau kita sambung satu sel itu ada 1,8 cm atau 1,8 meter atau kita genapkan 2 meter. Muat di dalam satu sel yang ukurannya kurang dari 1/1.000.000 meter. Kemudian tubuh kita itu memiliki 10 triliun kurang lebih sel. Sehingga kalau disambung 2 meter kali 10 triliun itu ada 20 triliun kilometer. 20 miliar kilometer atau 20 triliun meter. Nah, jarak bumi ke bulan itu 384.400 km. Kalau kita bagi ini 20 miliar kilometer dibagi 384 ini kurang lebih 6 ribuan. Kurang lebih 6 ribuan. 6 ribuan kali, 6.000 kali PP bumi ke bulan. Dan itu hanya untuk satu tubuh manusia. Untuk satu tubuh manusia, benang informasi itu bisa nyampe bulan. 6.000 kali.
Jadi betapa tubuh kita itu disusun oleh Allah SWT sedemikian rumit, kalau manusia nggak mampu, mikir saja sudah nggak nutut. Tapi Allah dengan kun fayakun, jadi maka jadi. Kita bayangkan dalam satu selnya, setiap detik 500.000 reaksi. Kalau sekian triliun, 10 triliun berapa kali reaksi? Sehingga kita bisa jalan, bisa menikmati sego pecel, rasanya di lidah sampai ke sini. Bisa menikmati rasanya, bedanya antara rawon dan soto. Beda rasanya. Itu karena reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Dan itu desain yang luar biasa. DNA ini kalau diketik informasinya, manusia kalau mau ngetik, untuk satu selnya saja, habis waktu 50 tahun. 50 tahun habis umur untuk ngetik, setiap hari dia ngetik. Satu sel manusia. Ya. Sementara sel kita hanya perlu waktu 8 jam. Dari satu informasi jadi dua, duplikasi. Fotokopinya cuma 8 jam. Tercepat itu 8 jam. Jadi tubuh kita itu kan misalkan sel kulit kita itu misalkan kena sayat apa, kemudian apa namanya? Nutup, ganti kemudian sembuh, itu paling cepat 8 jam. Dan itu dari sel yang hancur terganti dengan sel yang baru paling cepat 8 jam. Kecepatannya sangat tinggi. Dari nulis tadi itu kita bisa merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Kahfi. Lau kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Ini baru ngomong manusia saja. Untuk nulis DNA-nya 50.000 tahun. Andai kata lautan, kata Allah dalam surat Kahfi tadi. Midatan li kalimati rabbi, kamu gunakan untuk menulis kalimat Tuhanmu, lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Habis itu lautan untuk nulis. Tintanya itu habis untuk nulis kalimat Tuhanmu. Tapi kalimat Tuhanmu belum habis. Walaupun engkau datangkan semisal lautan lagi untuk nulis kalimat Tuhan. Masya Allah. Jadi sekali lagi ini untuk kajian begini ini untuk memberikan kita memberikan kita kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang kekuasaannya kita tidak bisa bayangkan. Manusia begitu terbatas, melihat benda paling besar ya paling bisanya melihat bulan, selebih dari itu nggak bisa lagi. Melihat benda paling kecil ya mungkin tumor yang ada di rambut kita, lebih kecil nggak bisa lagi. Kok gitu-gitunya mau sombong? Yang selnya tidak bisa dia produksi sendiri, dia harus pasrah selnya itu akan terproduksi. Ya. Yang dia tidak bisa menghentikan barang sedetik pun reaksi kimia dalam tubuhnya. Tidak bisa, otomatis terjadi. Jadi tidak boleh ada kesombongan dalam diri kita. Ya. Dan betapa memang hanya Allah lah yang pantas menyandang selendang. Selendang kesombongan itu kata Allah punyaku. Kalau hambaku mengklaim itu, maka dia durhaka padaku. Ini dosa besar itu kesombongan. Nah dengan ini kita bisa memposisikan diri dan semakin tawadhu pada kekuasaan Allah Subhanahu pada Allah Subhanahu wa taala melihat kekuasaan. Saya kira itu jamaah rahimakumullah. Tadabbur ya ayat-ayat kauniyah yang kita laksanakan atau kita pelajari hari ini mudah-mudahan menambah kekuatan iman kita
semakin membuat kita tersadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini benar-benar untuk menjadikan kita sadar menjadi hambanya yang ditugasi di muka bumi ini untuk memurnikan ketaatan kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk menyembah Allah dengan kemurnian ketaatan. Ketaatan, kemurnian, ketaatan itu yang kita sebut dengan ikhlas. Tidak ada tendensi apapun. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kurang 7 menit sebenarnya untuk bisa sholat syuruk. Ya, barangkali ini jamaah menunggu sebentar. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diberi istiqomahan, diberi keberkahan umur, diberi keberkahan usia, dan Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan amal-amal soleh yang mendekatkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi